Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini hadir di tengah-tengah kita seorang praktisi ahli ya. Ini ada Pak Abdul Aziz Yahya Sauki dari Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Sehat ya Pak Aziz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana sehat? Alhamdulillah. Prof. Zulfika sehat ya? Malah Prof. Jakarta gimana kabarnya Jakarta ini? Wah, Jakarta lagi merah semua. Oke, ini kebetulan mahasiswa ini kelas kecil Pak Aziz ini ada sekitar 25 mahasiswa di kelas ini. Mungkin nanti yang lain bergabung beriringan biasa. Kalau online kan gini ya, agak-agak ngaret. Langsung saja kita awali dulu kegiatan pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sebelum kita masuk ke sesinya Pak Aziz, mungkin saya kenalkan dulu. Ini Pak Aziz ini kawan lama saya, tapi beda nasib ya. Kalau saya terdampar di Magelang, ketemu kalian ini. Nah, kalau Pak Aziz ini sudah malang melintang di dunia persilatan dan alhamdulillah sampai hari ini bisa berkontribusi dalam pengembangan zakat secara nasional. Insya Allah nanti internasional Pak Aziz ya. Terakhir kali saya ketemu Pak Aziz ini tahun 2012 kalau nggak salah, 8 tahun yang lalu saat wisuda ya. 8 tahun ya. Iya. 8 tahun yang lalu saat beliau wisuda. Nama lengkapnya ini Pak Abdul Aziz Yahya Sauki. Teman-teman monggo nanti bisa dipanggil yang mana saja. Kayaknya beliau berkenan. S1-nya dulu di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah yang sekarang namanya menjadi Institut Agama Islam Tazkiyah, bergelar SEI, lulus tahun 2012. Nah, itu terakhir kali saya ketemu beliau saat wisuda. Kemudian pada tahun 2017 beliau lulus dari IAIUM Malaysia ya. Jadi beliau lulus S2 di IAIUM Malaysia, International Islamic University Malaysia. Bidangnya finance ya? Ya, finance. Bidangnya finance. Kemudian setelah pulang dari Malaysia ini beliau juga sudah malang melintang di beberapa lembaga. Yang pertama habis lulus itu nyantol di BI ya, Pak Aziz ya, nyantol di Bank Indonesia di Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai research fellow. Jadi mensupport para peneliti senior yang ada di Bank Indonesia dalam melakukan kajian-kajian khususnya terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah. Kemudian tahun 2019 rezekinya berpindah ke Pusat Kajian Strategis Basnas sebagai peneliti dan alhamdulillah tahun ini di tahun 2020 diangkat sebagai Kepala Divisi Riset Strategis. Gitu nggih Pak Aziz nggih? Iya, betul. Alhamdulillah niki amanahnya semakin besar, semoga kontribusinya akan semakin optimal setelah ini. Dan topik kita pada sore hari ini teman-teman sekalian, ini meneruskan diskusi kita di minggu-minggu yang sebelumnya. Kita akan mendiskusikan terkait dengan literasi ya, literasi zakat, indeks literasi zakat nasional dan riset-riset yang terkait dengan zakat. Dan perlu diketahui Pak Aziz ini adalah salah satu inisiator dari indeks literasi zakat, sehingga teman-teman ini akan mendapatkan pengetahuan langsung dari empunya, dari yang menyusun indeks tersebut, bagaimana indeks itu diproses sampai menjadi sebuah alat ukur dan kemudian dijadikan alat mengukur seberapa melek masyarakat Indonesia terhadap
zakat khususnya dan siswa secara umum. Mungkin itu gambaran awal. Untuk mempersingkat waktu, mungkin Pak Aziz bisa langsung menyapa teman-teman dan menyampaikan materi diskusinya pada sore hari ini. Monggo, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dan Amin. ini saya sangat terhormat sekali ya bisa berdiskusi dengan teman-teman semuanya, bisa sharing knowledge, pengetahuan bersama teman-teman semuanya. Mungkin sebagai awal ini Prof. Zulfikar ini dulu tuh sesepuh kami dulu kan ya di Bogor ya. Jadi kita juga banyak belajar ya dari beliau dulu tuh. Jadi kalian teman-teman semuanya sangat beruntung ya punya dosen yang memiliki kapabilitas keilmuan, wawasan yang luas seperti beliau ini. Ya, jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan apa yang selama ini mungkin teman-teman semuanya mengikuti kelas beliau ini pasti sangat berkesan sekali. Baik teman-teman semuanya ya, saya selalu excited ya jika diskusi dengan teman-teman semuanya, terutama dari kalangan usia muda ya, para milenial istilahnya, jika berdiskusi tentang Islamic Social Finance, jadi keuangan sosial syariah ya. Jadi sebetulnya ini juga merupakan salah satu langkah dari Basnas ya untuk mensyiarkan zakat ya kepada teman-teman semuanya. Bahwasannya ekonomi syariah itu tidak hanya perbankan syariah, tidak hanya pasar modal syariah, tidak hanya lembaga keuangan non-bank lainnya atau asuransi dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ada salah satu sektor yang memiliki dampak yang sangat signifikan ya, terutama di masa pandemi saat ini. Coba bayangkan teman-teman semuanya ya. Ini orang ketika pandemi ini ya banyak pekerjaan hilang, banyak di PHK. Nah, otomatis lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, seperti mungkin asuransi syariah dan sebagainya, itu tidak memiliki akses kepada mereka karena mereka sudah tidak memiliki income lagi atau sudah tidak dikategorikan sebagai bankable ya. Nah, justru yang paling banyak bertanggung jawab, yang paling banyak berkontribusi di dalam mendorong masyarakat yang terdampak pandemi COVID adalah sektor sosial syariah, Islamic sosial syariah atau keuangan sosial syariah, baik itu zakat maupun wakaf. Karena di dalam sektor Islamic social finance ini, ya justru orang-orang yang unbankable atau orang yang tidak punya akses terhadap perbankan ini menjadi sasaran kami gitu. Nah, makanya sebetulnya keberadaan keuangan sosial syariah, baik itu zakat maupun wakaf, memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung ya ekonomi syariah di Indonesia. Ya, itu ya mungkin sebagai pengantar. Baik teman-teman semuanya, saya tidak membahas lebih detail lagi terkait itu. Cuma mungkin saya akan mendiskusikan tentang satu tema yang menurut kami ini merupakan sangat yang menarik ya, terkait dengan literasi zakat. Izinkan saya untuk share screen ya kepada teman-teman semuanya. Sebentar ya. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Oke, sudah. Screen saya. Baik, ya.
Ini merupakan tema yang sangat menarik ya, untuk didiskusikan bersama teman-teman semuanya, terutama di kalangan mahasiswa ya, terkait dengan industrialisasi zakat Indonesia tahun 2020. Seperti apa sih? Ya, gambaran pemahaman masyarakat Indonesia pada tahun 2020 terhadap zakat ya utamanya. Nah, saya akan membahas beberapa hal dulu sebelum itu. Yang pertama, saya ingin mengenalkan kepada teman-teman semuanya sebagai upaya kami juga untuk melakukan edukasi dan meningkatkan literasi keuangan sosial syariah, khususnya zakat, kepada rekan-rekan di kalangan mahasiswa ya. Yang pertama, kita coba diskusi, nanti akan diskusi tentang stakeholder zakat. Atau pemangku kepentingan zakat. Nah, di stakeholder zakat ini ada siapa saja sih sebetulnya? Siapa sebetulnya pemangku kepentingan pengelolaan zakat nasional? Yang kedua, kita akan berdiskusi tentang potensi zakat ya. Potensi zakat, terus nanti manfaatnya seperti apa? Kenapa zakat itu perlu sih untuk dikumpulkan? Kenapa zakat ini penting digali ya, potensinya seberapa besar ya. Nah, itu kita akan coba bahas ke sana. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang hasil survei literasi zakat nasional tahun 2020. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah kita akan mendiskusikan secara bersama-sama tentang peluang riset zakat di 2021. Ini barangkali ini mahasiswa semester berapa, Prof. Zulfikar? Semester 5 ini sudah siap-siap. Ya, sudah siap-siap yang ambil judul skripsi ya. Betul. Nah, jadi nanti kita coba sharing ya peluang-peluang strategis ya riset-riset zakat yang mudah tetapi aplikatif, tetapi berimpact tinggi terhadap pengelolaan zakat. Nah, nanti kita coba diskusikan. Baik, teman-teman semuanya, saya harap teman-teman semuanya bisa bersama-sama ya kita memperhatikan dari awal sampai akhir. Yang pertama, stakeholder pengelolaan zakat di Indonesia. Siapa saja? Nah, inilah ekosistem dan juga stakeholder zakat di Indonesia. Kita ada Badan Amil Zakat Nasional ya. Apakah teman-teman semuanya sudah kenal dengan Basnas? Ya mungkin di daerahnya. Kalau di Magelang itu ada Basnas Kota Magelang ya. Ada Basnas Nah, Kota, ada Basnas Kabupaten. ya, Basnas Kabupaten juga ada, Basnas Provinsi Jawa Timur ada. Yang menarik kemarin juga kami melakukan kajian ya banyak hal di daerah Jawa Timur ya. Nah, nanti kita bolehlah di lain kesempatan untuk berdiskusi. Nah, kemudian stakeholder zakat yang lain adalah Kementerian Agama RI. Nah, apa bedanya? Kalau Basnas ini merupakan koordinator pengelolaan zakat nasional. Nah, sedangkan Kementerian Agama melalui Direktorat Zakat dan Wakaf, dia memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ya terhadap pengelolaan zakat. Nah, ada lagi ya stakeholder yang lain, FOS, mungkin Forum Zakat. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nah, di bawah FOS ini dia ada apa namanya lembaga amil zakat ya. Sebetulnya FOS ini adalah asosiasi ya. Nah, di dalam pengelolaan zakat ini ada Basnas, ada juga LAS. Kalau Basnas itu punya pemerintah atau milik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kalau LAS itu adalah milik masyarakat ya atau yang dikelola oleh masyarakat. Nah, asosiasi mereka punya asosiasi namanya FOS. Mungkin teman-teman kalau di Jawa Timur itu ada LAS apa ya? Saya lupa. Ada LAS Yasa Malang, ada LAS Daud Sedati Sidoarjo, ya banyak lah kalau di Jawa Timur itu LAS-LAS yang termasuk LAS ini apa Rumah Yatim kalau nggak salah, Nurul Hayat. Nah, itu banyak sekali ya LAS yang ada di daerah Jawa Timur yang merupakan yang dikelola oleh masyarakat ya. Kemudian, nah mungkin teman-teman juga pernah mendengar KNEX atau Komite Nasional Ekonomi Syariah. Nah, KNEX ini dia memang bukan lembaga eksekutor seperti Basnas ataupun Kemenag ya, tetapi dia KNEX itu semacam harmonisator istilahnya, mengharmonisasikan ya
langkah-langkah atau unit-unit yang terkait dalam ekonomi syariah, termasuk di dalamnya zakat wakaf. Nah, di Knex juga ada departemen khusus yang menangani zakat dan juga wakaf. Nah, kalau teman-teman logo ini mungkin udah pada paham ya, halal biasanya kan ada di makanan atau apa halal. Tapi tidak hanya itu, Majelis Ulama Indonesia juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan zakat. Jadi ketika kita meminta fatwa, karena gini, zakat ini kan dikelolanya harus sesuai dengan ketentuan syariah ya. Jadi harus mendapatkan fatwa-fatwa ya dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, kalau di perbankan mungkin ada Dewan Syariah Nasional DSN ya. Nah, Basnas ini punya Dewan Syariah juga sebetulnya di internal Basnas, tetapi kita juga menginduk melalui fatwa ya di Majelis Ulama Indonesia. Nah, ada lagi Bank Indonesia. Nah, mungkin kaget ya, oh kok Bank Indonesia? Nah, Bank Indonesia ini sebetulnya punya kepentingan juga dalam pengelolaan zakat ya. Karena Bank Indonesia ini kan sebagai otoritas pembayaran dan otoritas dalam menstabilkan ya kondisi moneter di Indonesia. Nah, termasuk apa namanya daya beli dan sebagainya. Nah, ini Bank Indonesia ini memiliki kepentingan karena zakat ini berperan juga dalam menjaga daya beli ya, transaksinya seperti apa. Nah, inilah sebetulnya 6 stakeholder besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dan ini banyak lagi sebetulnya stakeholder yang lainnya seperti kampus, termasuk kampus teman-teman ya, lembaga keuangan syariah dan sebagainya. Nah, saya ingin izinkan saya untuk mengenalkan dulu ya, Badan Amil Zakat Nasional itu siapa sih? Jadi Badan Amil Zakat Nasional itu adalah merupakan lembaga pemerintah non struktural ya, kita sudah punya undang-undangnya. Jadi lembaga sebetulnya lembaga kita ini adalah lembaga negara ya, yang ditugaskan untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional, untuk menjadi koordinator, untuk membawahi Basnas provinsi, Bas kabupaten, dan juga lembaga amil zakat atau LAS di seluruh Indonesia. Jadi kita koordinator dalam pengelolaan zakat. Nah, ini jaringan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Nah, Basnas ini memiliki 34 jaringan ya di provinsi. Ini Basnasnya level provinsi. Kalau Jawa Timur ada Bas provinsi. Kita juga ada 24 Bas nasional. Ya mungkin teman-teman pernah dengar ya, dompet Duafa, Nurul Hayat, ya apa lagi ya, mungkin banyak lah kelas yang dikenal teman-teman. Kemudian kita juga memiliki Basnas di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Kurang lebih ada 500. Dan ada 14 las provinsi, ada 32 las kabupaten kota, dan 136 unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini tugasnya membantu pengelolaan zakat di wilayah terkecil seperti di kecamatan ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa bayangkan, jadi kita ini satu-satunya negara di dunia yang memiliki organisasi pengelola zakat atau lembaga zakat terbesar di dunia. Ya, bahkan jika dibandingkan negara-negara lain itu tidak sebesar seperti ini. Makanya sekarang Indonesia ini dijadikan sebagai kiblat Islamic Social Finance ya, baik dalam prakteknya maupun dalam aspek-aspek penelitian dan sebagainya. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya juga untuk perkenalkan Puskes Basnas ya. Jadi inilah Puskes Basnas. Puskes Basnas sebetulnya didirikan pada tahun 2016 ya. Saya coba review sedikit ya apa sih yang telah dilakukan oleh Puskes. Di Puskes ini ada salah satu indikator yang terus dilakukan penelitian atau survei dari tahun ke tahun. Ada namanya Indeks Zakat Nasional ya. Nah, itu terus dilakukan seperti untuk mengetahui kinerja pengelolaan zakat nasional dari tahun ke tahun. Nah, masalahnya satu ya, kenapa Puskes itu didirikan? Jadi Puskes itu didirikan salah satunya adalah untuk membangun sinkronisasi data dan juga membuat big data, rangkaian big data pengelolaan zakat secara nasional. Nah, ini sebetulnya menjadi kelemahan dalam pengelolaan zakat. Jika dibandingkan dengan sektor ekonomi syariah yang lain,
seperti perbankan, seperti asuransi, itu kan datanya sudah sangat lengkap. Nah, untuk lembaga zakat ini dan juga wakaf, ini datanya masih sangat terbatas. Nah, salah satu tujuan Puskas adalah untuk merangkai big data ya, agar memberikan kemudahan kepada seluruh pemangku kepentingan zakat, termasuk juga bagi teman-teman mahasiswa. Nah, untuk mencari data yang berkaitan dengan zakat. Inilah salah satu tugas kami sebetulnya dari Puskas. Tidak hanya itu, kami juga memiliki kewenangan untuk melakukan advokasi atau menyiarkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan zakat dengan tujuan untuk memantik ya atau men-trigger para akademisi dan juga peneliti ya agar tertarik dalam melakukan penelitian tentang zakat. Nah, makanya ini suatu momen yang tepat menurut saya. Jadi teman-teman nanti boleh ya kalau ada penelitian tentang zakat, nanti kita juga bisa ini apa namanya kita bisa support ya, baik dari materi-materi seperti ini ya maupun hal yang lainnya. Nah, kita berbicara sekarang tentang potensi zakat. Nah, teman-teman mungkin tahu belum ya, kalau sebetulnya potensi zakat di Indonesia ini ada 233 triliun atau hampir sepertiganya APBN. Nah, bayangkan teman-teman semuanya ya, jika dana zakat ini terkumpul dari seluruh sektor di Indonesia, ini sudah banyak ahli yang memperkirakan tidak akan ada lagi kemiskinan di Indonesia. Ya. Ini karena sudah hampir seperempat APBN, anggaran belanjaan negara ya. Nah, 233 triliun. Nah, ini sektor-sektornya dari BUMN sekian, dari pertanian sekian, dari peternakan, dari deposito dan penghasilan sekian. Tetapi, nah realitanya penghimpunan zakat nasional pada tahun terakhir ya di 2019-2020 datanya belum keluar ya. Nanti awal tahun biasanya datanya keluar. Nah, 2019 ini total pengumpulan zakat nasional itu hanya mencapai 10 triliun dari 233 triliun. Bayangkan teman-teman, berarti ada sesuatu yang salah nih. Ya, harus kita gali lagi. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini merupakan ada banyak faktor ya. Ketika saya bekerja atau saya membantu peneliti di Bank Indonesia ya untuk mengukur kenapa pengumpulan zakat di Indonesia ini sangat rendah ya dibandingkan dengan potensinya. Nah, hasil risetnya menunjukkan bahwasannya ada beberapa faktor yang paling yang cukup mempengaruhi adalah literasi zakat masyarakat. Nah, literasi zakat masyarakat ini bayangkan ya teman-teman seperti ini, logikanya seperti ini. Jika teman-teman tidak tahu perbankan, apakah teman-teman akan menabung di bank? Nah, tentu tidak kan? Nah, jika teman-teman belum tahu pasar modal, teman-teman nggak bakal tuh beli saham. Nah, jika teman-teman tidak tahu asuransi, teman-teman juga nggak bakal kenal ya dengan asuransi itu, ya atau tidak akan terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karenanya literasi ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan juga behavior ya si pelaku ya dalam setiap aktivitasnya. Nah, tetapi ini hanya kesimpulan kualitatif ya literasi zakat. Nah, kita belum mengetahui angka-angka, jadi hanya masih praduga. Nah, sebetulnya berapa sih, gimana sih ya tingkat literasi masyarakat kita? Ya itu belum ada ya. Nah, oleh karenanya pada tahun 2019 ketika saya mendapatkan amanah di Pusat Kajian Strategis Basnas, saya mengusulkan konsep untuk menyusun indeks literasi zakat sehingga kita bisa mengidentifikasi secara terukur tingkat pemahaman masyarakat. Jadi nanti bukan pakai ilmu kirologi lagi, kira-kira begini ya. Tetapi ada ukuran yang pasti dan ada ukuran yang tepat sehingga kita pemangku kebijakan ya nanti baik itu Basnas dan juga Kemenak bisa menentukan kebijakan-kebijakan yang efektif ya terkait dengan literasi, meningkatkan literasi zakat di masyarakat. Nah,
pada tahun 2019 itu kita sudah buat konsepnya. Ini buku yang awal ya, buku konsepnya. Oke, nah ini ya, ini konsepnya, dan pada tahun 2020 ya kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Agama RI ya untuk melakukan riset atau survei literasi zakat menggunakan konsep yang setelah kita susun di seluruh wilayah Indonesia. Di regional Kalimantan, di regional Sumatera, regional Sulawesi, Indonesia Timur, dan regional Jawa. Ini sudah kita lakukan. Nah, ini tentunya suatu pekerjaan yang sangat besar. Nah, lalu seperti apa hasilnya? Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini juga penting dulu untuk diketahui oleh teman-teman. Nah, dalam indeks literasi zakat yang disusun oleh Puskas ini, ada apa saja sih ya yang diukur? Yang pertama, kita ingin mengidentifikasi pemahaman dasar terkait dengan zakat ya, terkait dengan hukumnya, terkait dengan pengetahuan tentang asnaf ya, pengetahuan kewajiban hukum, apakah wajib atau tidak membayar zakat dan sebagainya. Nah, di samping itu juga di dalam indeks yang kita buat, kita menyusun pengetahuan lanjutan, di mana pengetahuan lanjutan ini berisikan aspek-aspek lanjutan seperti pengetahuan tentang institusi zakat, program, undang-undang, dan sebagainya. Nah, selain itu kita juga di dalam paket kemarin riset ya di 32 provinsi, kita juga mengidentifikasi perilaku zakat. Nah, perilaku zakat seperti apa? Kita juga mengidentifikasi. Nah, baik teman-teman semuanya ya. Nah, ini pengetahuan dasar zakat ya. Kita ada pengetahuan umum, kewajiban membayar zakat ya, pengetahuan asnaf, dan juga pengetahuan penghitungan zakat, pengetahuan objek zakat. Nah, kita ukur di dalam pengetahuan dasar zakat. Yang kemudian di dalam pengetahuan lanjutan zakat, ya, kita mencoba untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman masyarakat ya terhadap institusi zakat, terhadap regulasi zakat seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, dan programnya ini apakah masyarakat sudah tahu program-program dan pola zakat. Nah, kita juga mencoba identifikasi selanjutnya tentang pengetahuan zakat digital. Ini juga penting, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, maka sangat penting bagi kami untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait dengan digitalisasi dalam pola zakat ya. Baik teman-teman semuanya ya. Oke, ini perilaku zakat ya. Di dalam perilaku zakat juga kita mencoba mengidentifikasi ya sejauh mana preferensi waktu membayar zakat. Kapan sih waktu membayar zakat? Terus tempat membayar zakat itu mereka di mana? Terus faktor yang membuat membuat masyarakat ini memilih tempat tersebut, dan sumber informasi zakat ini didapat dari mana? Nah, ini yang kita juga ukur. Nah, ini hasil pengukuran indeks literasi zakat tahun 2020 ini. Nah, ini kita melibatkan 3.200 responden ya yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ini presentasinya responden kami ya, mulai dari wirausaha, ASN, pegawai, swasta atau pelajar mahasiswa kita libatkan juga, dan latar belakang lainnya kita juga libatkan. Nah, hasilnya seperti apa teman-teman semuanya ya? Inilah hasilnya. Hasil dari skor indeks literasi zakat nasional ya pada tahun 2020 ini 66,78. Nah, kita cek ya. Ini kalau melihat kerentang nilai berarti ada di sini. Yang berani ini kategorinya masuk dalam tingkat literasi moderat atau memiliki pemahaman yang cukup baik ya terhadap zakat. Nah, ini sebetulnya suatu yang ironis ya. Kita masyarakat Indonesia
sudah bertahun-tahun ya memeluk Islam, sudah berabad-abad gitu kan. Nah, tetapi pengetahuan masyarakat terhadap zakat ini tidak rendah dan juga tidak tinggi. Nah, ini juga menjadi PR ya. Nah, coba kita korek lagi ya ke dalam pemahaman lanjutan mengenai zakat. Nah, ini lebih mengkhawatirkan lagi. Ini mencapai angka 56,68 yang berarti masuk di rentang nilainya adalah tingkat literasi rendah. Berarti pemahaman masyarakat terhadap institusi zakat, program-program zakat, regulasi zakat, zakat digital itu masih sangat rendah. Ya, nah walaupun sebetulnya di pemahaman dasar mereka kategorinya sama juga ya di moderat, ya. Karena itu wajar karena kan kita sudah belajar banyak ya mulai dari kecil tentang zakat, hukumnya apa ya. Tetapi pengetahuan lanjutan ini yang menjadi catatan bagi kami dalam pengelolaan zakat nasional. Baik, teman-teman semuanya, ya kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat lagi ke aspek yang lebih kecil ya, ke dalam aspek yang lebih kecil dalam survei literasi zakat ya. Nah, kita lihat dari bawah. Secara umum, wah literasinya sudah tinggi ya. Nah, wajar kalau itu. Pemahaman kewajiban membayar zakat. Nah, ini juga sebetulnya ironi ya. Masih moderat nilainya. Padahal zakat itu adalah suatu bagian dalam rukun Islam, ya, suatu hal yang wajib ditunaikan. Tetapi masih ada masyarakat yang belum memahami ya kalau zakat ini bukan suatu kewajiban. Nah ini yang harus dipahami juga. Kalau pemahaman tentang asnaf, fakir, miskin, ibu sabi, semuanya sudah sangat baik ya. Nah ada pemahaman penghitungan zakat. Nah ini masih banyak yang tidak tahu cara menghitung zakatnya, ya kewajiban zakatnya berapa setiap tahun. Nah ini belum tahu. Bahkan pemahaman objek zakat. Nah pemahaman objek zakat pun ini masih terbilang dalam kategori literasi yang sangat rendah. Nah ini yang harus kita jadi PR sebetulnya bagi kami ya. Pemahaman institusi zakat ini literasinya moderat. Dan regulasi zakat ini mendapatkan nilai yang sangat rendah ya. Artinya tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwasanya pengelolaan zakat di Indonesia ini sudah mendapatkan hukum formal ya. Bahwasanya kita sudah disupport oleh undang-undang ya. Sudah disupport oleh hukum tertinggi. Nah, ini juga menjadi catatan. Dampak zakat nilainya masih rendah juga ya. Pemahaman program zakat apalagi. Nah, untuk digital payment ini masih mendingan ya. Walaupun 69 tapi sudah moderat. Karena sekarang apa sih yang tidak digital wajar jika nilainya dalam kategori moderat, tetapi masih harus ditingkatkan ya. Ya, baik teman-teman semuanya, saya akan lanjutkan. Nah, ini tingkat pemahaman zakat nasional ya, menurut latar belakang responden yang kami lihat. Kita lihat ini ya, yang biru ini adalah literasi yang tinggi, yang merah ini adalah literasi yang rendah. Kita lihat ya perempuan. Nah, ternyata perempuan ini yang literasi tingginya kita lihat ya antara laki-laki dan perempuan memiliki literasi yang lebih baik ya dibanding laki-laki ya, termasuk literasi rendahnya. Nah, laki-laki ini masih banyak literasi rendahnya 37% lebih besar daripada perempuan ya. Oke, kita lihat sekarang ke pekerjaan. Nah, wirausaha ini juga masih rendah ya. ASN wajar ya literasinya tinggi karena memang mereka sudah ada pemotongan zakat ya setiap tahunnya. Dan yang pegawai swasta ya ini juga wajar ya sudah lumayan. Dan yang miris itu adalah mahasiswa ya. Nah termasuk mungkin teman-teman semuanya yang baru mengetahui ya tentang social finance. Nah ini miris karena mahasiswa ini the future of zakat. Kalangan muda ini masa depannya pengelolaan zakat nasional ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan mengikuti acara ini
tingkat awareness atau kesadarannya terhadap pentingnya zakat ini semakin meningkat ya, sehingga nanti membantu tingkat literasi zakat di kalangan masyarakat ini menjadi sangat tinggi ya nanti, terutama di kalangan mahasiswa. Literasi rendahnya pun ini masih tinggi. Nah, ini juga menjadi PR ya di kalangan mahasiswa. Berarti edukasi terkait zakat harus terus ditingkatkan ya. Baik teman-teman semuanya, jika dari pendapatan ya ini wajar sekali karena memang pendapatan di 1,7 juta ini tidak tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Yang ada kewajiban bayar zakat ini adalah ini ya, yang 5,24 juta ke atas, terutama yang ini. Nah, tetapi nilainya tidak lebih baik dibandingkan dengan pendapatannya yang range-nya 1,7 sampai 5,24 juta. Karena ini nisab zakat ya. Kalau penghasilannya sudah mencapai 5,24 juta, maka dia wajib menunaikan zakat ya. Setiap bulannya boleh atau dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kita lihat lagi di kategori usia. Kalau kategori usia, ini mengkhawatirkan menurut saya. Karena apa? Karena ini merupakan milenial ya. Tapi nilainya tidak lebih baik dibanding umurnya yang di atas 45 tahun. Gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat ironis dan memang PR besar bagi seluruh sekuler zakat, bagi Basnas, bagi peran agama, bagi universitas ya, untuk agar gimana caranya ya para milenial ini ya calon the future of zakat ya, yang memegang nanti kebijakan-kebijakan dalam pola zakat di masa-masa yang akan datang ini nilainya masih rendah. Jadi ini harus kita tingkatkan ya, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya zakat ya di tengah kalangan milenial terutama. Ya, baik teman-teman semuanya, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat yuk, kita lihat per provinsinya. Nah, skor indeks literasi zakat per provinsi tahun 2020 ya. Nah, ini menarik untuk kita lihat bersama ya. Kami mengambil sampel di provinsi ya, masing-masing provinsi. Dan yang cukup menarik adalah Kepulauan Riau ini menjadi provinsi yang tertinggi ya dalam literasi zakat. Karena wajar ya, memang Kepulauan Riau juga dalam indikator kami yang lain juga mendapatkan peringkat tertinggi. Kita nyempil di sini. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kenapa masyarakat di DKI Jakarta ini tingkat literasinya tidak lebih baik dibanding Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur ya? Karena memang di Jakarta ini yang menjadi porsi besar dan pengelolaan zakat ini melalui zakat-zakat di perusahaan, bukan melalui zakat individu ya. Jadi ini juga sebetulnya PR buat kami ya di Jakarta. Baik, selanjutnya teman-teman semuanya. Nah, kita lihat ke pemahaman dasar. Ternyata Bali ya pemahaman dasarnya sudah cukup baik. Nah, kenapa Bali ya? Padahal itu kan minoritas, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Tapi yang kami ambil sampelnya sebetulnya adalah orang Muslim yang masuk dalam kategori ya. Ternyata memiliki pemahaman yang lebih baik ya. Kemudian, nah ini pemahaman lanjutan, ini yang krusial juga ya. Ternyata masih banyak daerah yang secara rata-rata tingkat literasinya masih rendah ya, masih di bawah 60. Kita lihat ini hampir mungkin 3/4 ya. Nah, ini juga jadi PR ya, agar gimana caranya pemahaman lanjutan zakat di seluruh provinsi Indonesia ya ini membaik di masa yang akan datang, sehingga nanti pengumpulan zakat bisa meningkat dari setiap tahunnya. Nah, ini teman-teman, ini saya skip ya, mungkin tadi kan sudah ya. Nah, sekarang kita melihat hasil survei perilaku zakat di tahun 2020 ya. Nah, ternyata bulan Ramadan ini ya menjadi bulan favorit ya dalam membayar zakat. Memang rata-rata
dalam pengumpulan zakat pun ya di lembaga kami, di lembaga bahkan tidak hanya di Basnas, ya di seluruh lembaga zakat bulan Ramadan itu menjadi peak atau menjadi puncak-puncaknya, waktu puncak ya dalam mengumpulkan zakat. Kemudian statistik pembayaran zakat, nah ini ya masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya di luar lembaga resmi ya, baik itu ke masjid yang bukan mitra Basnas ataupun LAS, ataupun langsung kepada muslim. Nah ini hal yang perlu diketahui oleh teman-teman. Kenapa menyalurkan zakat ke lembaga resmi itu penting? Yang pertama, lebih akuntabel, profesional, dan juga transparan. Ya. Nah, melalui pembayaran zakat melalui lembaga zakat ini juga menjadi katalisator atau menjadi nanti itu logika sederhananya begini. Kalau kita memberikan misalkan orang yang tidak mampu, terus kita berikan bantuan makan dan sebagainya, orang tersebut tidak akan mandiri. Nah, melalui lembaga zakat kita susun program-program di mana bisa membantu mereka supaya mandiri dan tidak bergantung lagi kepada orang lain. Mereka kita latih untuk jadi wirausaha, mereka kita latih ya, kita berikan beasiswa ya untuk lanjut sekolah sehingga punya masa depan yang cerah dan sebagainya. Itulah bedanya. Jadi kita memberikan program-program yang efektif sehingga lingkaran setan kemiskinan bakal putus ya dari generasi ke generasi. Nah, oleh karena itu pentingnya menyalurkan zakat di lembaga zakat resmi yang ditunjuk oleh peraturan ya undang-undang. Nah, faktor kenapa memilih tadi mungkin ke masjid ya, aksesibilitas ya, mungkin jangkauan, kredibilitas ya. Ini juga menjadi catatan bagi kami ya. Sebetulnya sekarang sudah banyak sekali channel-channel pembayaran zakat ya. Melalui aplikasi juga sudah banyak sekali, melalui Kitabisa dan sebagainya. Itu banyak sekali lembaga zakat yang bergabung di sana. Nah, statistik sumber informasi zakat yang kami dapatkan, nah informasi ini berasal dari ceramah agama ya, kebanyakan. Nah, ini media sosial juga memegang angka yang cukup tinggi, bersama juga dari kantor dan kampus ya. Yang lainnya kurang begitu signifikan ya. Nah, itulah hasil riset dari Indeks Literasi Zakat tahun 2020. Nah, kami menyimpulkan ya, tadi literasi zakat Indonesia ini masih tergolong moderat, tetapi literasi terhadap penggunaan zakat resmi atau pengetahuan zakat lanjutan ini masih terbilang rendah. Nah, yang kedua, literasi zakat di kalangan anak muda masih tergolong rendah. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua. Yang ketiga, 60 masyarakat masih menunaikan zakat di luar lembaga zakat resmi. Karena bahayanya jika kita menyalurkan zakat di luar lembaga resmi, itu tidak ada pertanggungjawaban, tidak transparan, dan tidak membantu mereka untuk keluar dari kemiskinan. Nah, itu sebetulnya. Dan terakhir, ceramah agama menjadi sumber informasi terbesar dalam edukasi zakat. Ya, nah itu teman-teman semuanya ya, terkait dengan hasil riset Indeks Literasi Zakat tahun 2020 ya. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana peluang riset zakat di tahun 2021? Teman-teman semuanya, dalam pengelolaan zakat ini, kami di Puskas ini sebetulnya fokus ke 6 hal ini. Yang pertama terkait dengan kelembagaan zakat, yang kedua operasi dan keuangan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, publikasi jaringan, dan juga database dalam pengelolaan zakat. Nah, kelembagaan zakat ini tujuannya adalah untuk mengukur tata kelola. Nah, kami sudah ada instrumennya, ada Indeks Zakat Nasional. Dan baru-baru ini kami juga sudah mengeluarkan hasil survei Indeks Kepatuhan Syariah OPZ, lembaga zakat, Indeks Kepatuhan Syariah lembaga zakat, indeks transparansinya, manajemen risikonya. Nah, ini menjadi peluang sebetulnya teman-teman semuanya ya, terutama untuk
dalam manajemen risiko. Ini yang belum ada sebetulnya, manajemen risiko dalam pengelolaan zakat ini. Bukunya sudah ada, konsepnya sudah ada, cuma belum dilakukan pengukuran. Nah, ini mungkin buat yang tertarik skripsi bisa masuk untuk mengukur risiko ya dalam pengelolaan zakat di wilayahnya. Contoh, ini di Basnas Kap Magelang ini manajemen risikonya seperti apa. Nah, ini juga menjadi penting. Kenapa harus fokus ya ke di wilayah masing-masing? Jadi ini akan sangat bermanfaat ya bagi Basnas setempat. Jadi hasil riset teman-teman tuh nggak nganggur nanti jadi cuma hasil tumpukan skripsi, tetapi juga Basnas daerah atau las daerah yang di wilayah teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari riset teman-teman. Nah, itu senangnya luar biasa teman-teman. Ketika hasil riset kita itu digunakan untuk kemajuan pengelolaan zakat itu nanti luar biasa, rasanya sangat happy sekali kita ya. Nah, yang kedua terkait operasi keuangan ini yang masih minim. Operasi dan keuangan lembaga zakat. Nah, ini yang sebetulnya ada riset kita tentang rasio keuangan OPZ. Nah, kita ke tahun ini baru melakukan studi di 47 lembaga zakat untuk mengukur tingkat kesehatan pengelolaan keuangan ya, melalui alat ukur rasio keuangan. Nah, teman-teman, ini karena ini baru sedikit ya, ada 47 OPZ, ini merupakan peluang bagi teman-teman semuanya untuk mengukur tingkat rasio keuangan, tingkat kesehatan keuangan lembaga zakat di wilayahnya masing-masing. Silahkan model level provinsi di kabupaten kota. Nah, ini ya outcome-nya apa nanti, kredibilitas lembaga zakat tersebut ya, kredibilitasnya akan sangat baik ya. Nanti hasil dari teman-teman bisa digunakan oleh lembaga zakat atau Basnas setempat. Oh, ternyata hasil penelitian begini ya, oh berarti kita harus meningkatkan ini. Nah, ini sangat impactful ya, jadi sangat baik ya ke depan. Kemudian di pengukuran zakat atau penghimpunan zakat, nah salah satunya adalah indeks literasi zakat ya. Nah, indeks literasi zakat yang kami buat dan kami survei ini masih sifatnya umum ya. Jadi sengaja untuk memberikan gap atau research gap ya bagi seluruh akademisi yang tertarik untuk melakukan pengukuran indeks literasi zakat. Nah, kami ini masih fokus kemarin ini masih di provinsi, belum di kabupaten, belum di kecamatan, atau bahkan di kampus. Nah, ini juga bisa menjadi perbandingan yang menarik ya, literasi zakat antara kampus ini dan kampus ini ya, atau literasi zakat antara kecamatan ini dan kecamatan ini. Ini menarik loh ya. Karena sebetulnya mudah indeks literasi zakat ini. Kita tinggal sebetulnya kami di Basnas juga ada kuesionernya ya. Jadi teman-teman nanti tinggal menyurati ke Puskes Basnas ya untuk mendapatkan kuesioner itu, dan bisa digunakan untuk mengukur tingkat literasi di kecamatan atau di unit yang lebih kecil gitu. Nah, itu research gap-nya sangat luas, sangat banyak. Atau tingkat literasi zakat di kalangan ustadz. Nah, seperti apa? Tadi kan salah satu sumber informasi yang paling baik diterima oleh masyarakat terkait zakat berasal dari ceramah agama. Nah, bagaimana literasinya? Literasi ustadz juga perlu kita cek. Atau bahkan literasi misalkan dosen ya, atau literasi literasi zakat para pengusaha. Nah, bisa disempitkan lagi ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang menarik, nanti hasilnya bisa diserahkan kepada lembaga zakat setempat di wilayahnya masing-masing. Dan itu tentunya sangat berimplikasi tinggi ya dalam nanti hal edukasi zakat di wilayahnya masing-masing. Nah, dalam pendistribusian dan penggunaan kita ada indeks desa zakat dan juga indeks pendayagunaan zakat. Nah, ini terkait dengan IDZ ini untuk melakukan asesmen. Misalkan, saya mau penelitian di desa A. Apakah desa ini layak
untuk mendapatkan zakat. Nah, kita ada alat ukurnya, namanya indeks desa zakat. Nah, dengan indeks desa zakat ini kita dapat melihat desa-desa mana yang membutuhkan bantuan zakat. Nah, ini dapat menjadi masukan yang menarik untuk Basnas atau las tempat gitu. Jadi mereka mendapatkan referensi ilmiah dari penelitian teman-teman. Oh, ternyata desa ini nih yang paling baik membutuhkan zakat. Jadi nanti lembaga zakat tidak asal-asalan dalam memberikan bantuan, tetapi berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Nah, ini terkait pendayagunaan zakat, impact-nya. Seperti apa zakat itu nanti impact-nya, dampaknya. Ada di sini. Nah, hasil dari riset teman-teman semuanya itu bisa dipublikasikan melalui International Journal of Zakat ya. Nah, teman-teman nanti boleh buka puskasbasnas.com ya. Nah, di sana banyak ruang publikasi untuk penelitian tentang zakat ya. Kita juga ada konferensi zakat tahunan atau yang dikenal dengan International Conference of Zakat. Itu gratis ya. Bahkan kalau misalkan offline tuh bahkan kita berikan uang saku ya buat paper-paper terbaik agar bisa mengikuti ya konferensi tersebut. Nah, jika penelitian tentang zakat menarik, silahkan nanti untuk dimasukkan pada International Conference of Zakat pada tahun 2021 ya. Kolaborasi misalkan dengan dosen dengan Profesor Fikar, silahkan nanti kolaborasi ya untuk dimasukkan ke International Conference of Zakat ya. Kemudian database juga ini menjadi PR juga sebetulnya bagi kami. Nah, teman-teman ya, sinkronisasi data zakat nasional. Ini juga bisa untuk penelitian zakat tentang mungkin ada usulan bagaimana harusnya sinkronisasi data. Karena sekarang ini masih agak berantakan. Sebetulnya kita sudah memiliki satu sistem data namanya SIMBA ya, atau Sistem Informasi Basnas ya. Jadi itu seluruh lembaga zakat diwajibkan untuk mengumpulkan laporan-laporan terkait pengelolaan zakat ke Basnas melalui aplikasi ini. Nah, tetapi itu juga perlu mungkin diterapkan di daerah masing-masing gitu. Nah, supaya mengetahui data melalui pemetaan ya, pemetaan mustahik di wilayahnya masing-masing. Nah, itu penting juga untuk dilakukan penelitiannya. Ya, baik teman-teman semuanya ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf jika apa namanya agak terlalu panjang ya. Mudah-mudahan diskusi pada sore ini memberikan manfaat ya untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Aziz atas paparannya yang luar biasa. Ini langsung dari sumbernya. Dan saya ucapkan sugeng rawuh Bu Tiwi. Ini Pak Ibu Kaprodi kita ikut hadir Pak Aziz di kuliah ini. Kenal Pak Aziz. Ya, salam kenal Ibu. Bu Tiwi mungkin ada yang mau disampaikan? Atau closing? Boten Pak, monggo lanjut. Okay. Lanjut dulu aja. Oke, matur nuwun Bu Tiwi. Mungkin teman-teman saya persilahkan misalkan ada pertanyaan ke Pak Aziz terkait tadi indeks literasi zakat ataupun kajian-kajian terkait dengan prospek penelitian tentang zakat di masa yang akan datang, khususnya tahun 2021 ke depan, bisa tulis di chat ataupun silahkan hidupkan mikrofon untuk bertanya secara langsung. Monggo saya persilahkan teman-teman dulu. Ya, monggo silakan. Boleh raise hand atau langsung dihidupkan mikrofonnya, monggo. Ada? Ya, silahkan, jangan malu-malu. Gak usah malu-malu. Mumpung ini dari sumbernya. Kalau dari saya kan setengah-setengah. Nah, ini dari pelakunya langsung. Riset leadernya, ya, pemimpin risetnya terkait dengan kajian-kajian. Tadi ada beberapa peluang riset yang bisa teman-teman ambil dan terlihat bisa dilakukan. Mbak Indah, tadi kayaknya pengen tanya tadi.
Mbak Tika, Mbak Tika. Iya, Pak. Oh ya, silahkan Mbak Tika. Oh ini malah Mbak Tika gimana? Iya, Pak. Ini, Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Pratika Hasto Putri dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Izin bertanya kepada narasumber, apa dasar-dasar dari Basnas sendiri itu untuk menentukan indeks pendayagunaan dari zakat? Seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke. Terima kasih Mbak Tika. Ya. Ini apa melenceng berarti? Yang ditanyakan indeks pendayagunaan zakat. Mungkin bisa direspon langsung dulu aja nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih ya. Ya menarik ya. Terkait pendayagunaan zakat ini memang menarik ya. Jadi apa yang menjadi landasan utama untuk dalam penyusunan indikator-indikator ya dalam indeks pendayagunaan zakat. Kenapa itu penting ya? Jadi agar kita bisa mengevaluasi ya, sebetulnya tujuan umumnya mengevaluasi sejauh mana zakat ini berdampak ya terhadap kehidupan masyarakat dari berbagai aspek ya, baik dari ekonomi, dari spiritualnya, ya mulai dari status sosialnya dan sebagainya. Nah, indeks yang kami susun ini biasanya sebelum kami menyusun indeks tersebut, kami mengundang para pakar ya, para pakar yang sudah memiliki expertise atau sudah memiliki pemahaman yang sangat baik ya di bidang zakat dan wakaf ya, baik itu dari perguruan tinggi, baik itu dari lembaga pemerintah, baik itu dari sektor-sektor strategis lainnya ya, kita undang untuk bersama-sama mendiskusikan terkait dengan indikator-indikator apa saja yang harus masuk dalam indeks pendayagunaan. Nah ini sebetulnya tugas terberat. Nah bukan mudah loh ini ya menyusun indikator-indikator dalam indeks karena kita sangat berhati-hati ya. Karena ini akan sangat mempengaruhi nanti hasil riset ke depannya. Nah tugas berat itu ada di kami ya menyusun indikator-indikator. Nah, tugas yang ringannya ini bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya ya untuk memanfaatkan indikator yang telah kami susun ya untuk diimplementasikan di wilayahnya masing-masing. Atau teman-teman punya proposal datang ke Basnas daerah ya untuk mengukur tersebut tuh Basnas daerah sangat senang sekali. Sebelum Puskes berdiri ya Basnas daerah ini kurang begitu terbuka dengan inovasi-inovasi atau riset ya dalam keuangan zakat. Setelah Puskes berdiri ya atau Pusat Kajian Strategis Basnas ini berdiri dari tahun 2016 dan hasilnya sudah banyak sekali buku yang telah kami keluarkan, evaluasi melalui serangkaian riset ilmiah. Ini mereka menjadi sangat melek sekali dan sangat haus sekali terhadap inovasi-inovasi asal riset. Nah, kemarin juga saya menerima ya ini informasi dari Bas daerah, ada mahasiswa yang bekerja sama dengan Bas daerah yang untuk mengukur dampak ini menggunakan indikator yang telah kami susun. Itu bagus sekali. Jadi sebetulnya itu tugas terberat ya dalam penyusunan indikator. Nah tugas yang ringannya ada di tangan teman-teman semuanya ya agar memanfaatkan indikator-indikator itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya Mbak Indah ya, Pratika ya. Terima kasih. Oke. Mbak Tika mungkin mau menanyakan yang lebih spesifik. Kayaknya Mbak Tika ini Pak mengajukan proposal penelitian di mata kuliah metodologi penelitian terkait itu. Wah, mungkin bagus sekali. Ada yang mau di ini, Mbak. Lebih mendalam, pertanyaan yang lebih mendalam terkait itu. Ya boleh nanti Mbak Enda Pratika ya. Sudah membaca buku indeks pendayagunaan? Kalau sudah Pak. Nah ya kalau sudah nanti silakan bisa berkomunikasi dengan kami ya untuk mendapatkan dashboard atau
kuesioner yang berkaitan dengan penerimaan zakat. Terus nanti bisa mendekati basis daerah. Mbak Endah domisilinya di mana? Saya di Magelang, Pak. Oh, Magelang. Nah, boleh mendekati kota atau di Magelang. Itu senang sekali mereka ya. Jika ada yang datang ya untuk membantu mereka mengevaluasi pendayagunaan zakat di desa ya, di desa. Karena itu kan menjadi pertimbangan untuk basis daerah untuk menyalurkan bantuan. Jadi sangat impactful sebetulnya ya risetnya nanti insya Allah. Oke, Mbak Indah nanti bisa langsung ya kontak ke Pak Aziz ya. Kalau serius mau meneliti itu gitu ya. Ya, insya Allah Pak, doanya saja mau meneliti yang di Kota Magelang. Oke. Ya, mau silakan. Selanjutnya Pak di chat bertanya, Mbak Agista Iko ini bertanya, Assalamualaikum Bapak, saya mau bertanya apakah dari kurangnya pemahaman dari masyarakat itu sendiri memiliki dampak terhadap Basnas? Apabila iya, apa saja dampak yang signifikan terhadap Basnas dan bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa memberikan pemahaman terkait hal tersebut? Mungkin bisa lebih mudahnya permasalahan literasi di masyarakat ini dampaknya buat Basnas itu apa toh? Masyarakat lebih literate, misalkan lebih melek, dampaknya apa buat Basnas? Masyarakat nggak melek, dampaknya juga apa buat Basnas itu? Mungkin itu yang ditanyakan Mbak Agista, Pak Aziz. Oke. Baik, pertanyaan tadi dari Mbak Agista ya. Menarik ya, pertanyaan bagus ya. Terkait dengan dampak literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat ya, tidak hanya Basnas tentunya, ini LAS juga. Memang ini belum ada studi sebetulnya mengenai ini ya, apakah dengan nanti tingginya literasi pengumpulan zakat juga meningkat. Nah ini sebetulnya research gap juga ya buat teman-teman semua ini jika ada yang tertarik ya. Jadi kita meneliti literasi, apakah dengan tingginya literasi zakat ini di wilayahnya tingkat pengumpulan zakat di wilayah itu juga naik. Nah, tetapi kami hanya menggunakan asumsi dari para pakar ya. Jika sebetulnya tingkat literasi zakat masyarakat kita membaik ya, terutama di pengetahuan lanjutan ya. Pengetahuan dasar itu sudah suatu kewajiban karena kita sebagai orang muslim harus memahami rukun yang masuk dalam rukun Islam ya, itu zakat ya. Nah, di pengetahuan lanjutan ini yang bagian terberat ya. Jadi masyarakat didorong untuk memahami institusi zakat resmi itu ada apa aja. Terus program zakat itu ada apa saja. Terus digitalisasi zakat itu bagaimana. Nah, keuntungannya untuk kami adalah tentunya semakin masyarakat kenal dengan Basnas maupun LAS, nah ini akan semakin banyak. Tentunya nanti mungkin teman-teman ketika sudah penghasilannya sudah mencapai di SOP zakat, itu dengan sadar akan menunaikan kewajiban berzakatnya di lembaga zakat resmi, tidak lagi ke lembaga zakat di luar lembaga zakat resmi ya. Itu dampak yang paling memungkinkan ya. Di samping itu selain dari aspek pengumpulan, masyarakat juga semakin percaya ya bahwasanya lembaga zakat ini merupakan lembaga yang sangat efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial, kemiskinan, bencana dan sebagainya. Nah, selama ini masyarakat belum tahu sebetulnya, banyak sekali saya lihat ya di lapangan terkait dengan hal ini. Makanya ini sangat berdampak sekali, akan sangat berdampak ya jika well literate, maka tentunya akan berpengaruh terhadap pengumpulan zakat kami dan juga terhadap awareness terhadap lembaga zakat dan juga kepercayaan ya. Dan begitu juga sebaliknya ya, jika tidak well literate, maka siapa yang mau bayar zakat gitu kalau misalkan kita kenal saja tidak gitu ke lembaga itu. Nah ini menjadi catatan sebetulnya ketika kami. Tetapi memang perlu studi lebih lanjut lagi
terkait dengan apakah tingkat literasi ada relevansinya dengan pengumpulan zakat. Harus dibuktikan secara saintifik, secara ilmiah. Nah ini yang jadi PR juga sebetulnya buat kami. Nah tugas mahasiswa apa? Sebagai agent of change saya rasa ya. Mahasiswa ini harus memasukkan isu-isu zakat dalam diskursus intelektual, baik ketika diskusi di forum-forum, ketika baik itu di forum masyarakat ataupun di forum di kampus ataupun dalam penelitian-penelitiannya. Ya ini sangat membantu sekali ya. Jadi masyarakat nanti semakin sadar ya terkait dengan keberadaan tentang pentingnya institusi zakat, tentang pentingnya zakat. Itu sih mungkin jawaban yang dapat saya berikan. Ya mudah-mudahan menjawab ya, Gista. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Teman-teman yang lain, monggo jika ada hal yang ingin tanyakan lagi. Ada? Ini ada Pak Andi juga. Sugeng Rawuh Pak Andi, ada Pak Irham juga ini. Ternyata beberapa dosen ikut Pak. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat datang. Bapak dosen. Monggo teman-teman. Kalau nggak ada tak saya. Kalau belum ada mungkin sambil nunggu. Pak Aziz terkait dengan pengukuran potensi yang sampai hari ini kan posisinya gapnya terlalu jauh dengan realisasinya, dan pengukuran sejak tahun 2010 sampai hari ini itu kan angka yang tidak pergerakannya sedikit, dari 200 triliun cuma naik sedikit. Pernah nggak melakukan evaluasi untuk mengukur ke potensi zakat ini ke aspek yang lebih rasional atau menciptakan skenario-skenario, misalkan ada skenario optimis, skenario moderat, skenario pesimis dan lain sebagainya terkait dengan potensi itu? Ya, sebetulnya yang kami tampilkan ini Profesor Fikar ya, yang ditampilkan di publikasi resmi kami di Basnas ini 233 triliun itu adalah pesimis atau 20, di atas 20%, antara 20 sampai 30% ya. Nah, kalau sebetulnya ini bocoran ya untuk yang sebetulnya belum dipublikasikan ya, di atas 30% ini mencapai 400 triliun. Jadi termasuk dari sektor pertambangan sebetulnya. Nah, karena keterbatasan data sebetulnya yang kami dapatkan, kayak ini basisnya kan data dari BPS juga kan, kita melihat aset ya, karena itu membutuhkan data yang cukup yang harus akurat ya, jadi nanti mengeluarkan angka potensi ini yang sebetulnya realistis ya dengan keadaan kondisi sekarang ya. Nah, kalau dengan tadi sih itu ya 20-30%, kalau yang dikeluarkan 23 triliun itu, sebetulnya kalau di atas 30% itu mencapai 400 triliun dengan skenario optimis ya. Itu sih, mudah-mudahan ini bisa juga Pak Profesor Fikar ini meneliti tentang ya potensi zakat di skenario optimis yang melibatkan seluruh sektor ya. Kita kan sebetulnya kemarin nggak semua sektor ya, ada sektor pertambangan juga yang belum kita hitung karena ini juga. Tapi mungkin ini bisa kedepannya data ini akan ada gitu. Jadi menarik untuk dikaji, terutama di sektor-sektor yang belum ada, yang belum dihitung ini. Ya itu sih, mudah-mudahan menjawab lah. Kalau Profesor Fikar yang kalau nanya, wah udah. Oke. Ya, oke. Oh ini Pak Andi keluar lagi. Pak Andi ini ketua Lazismu, Pak. Lazismu Kota Magelang sebenarnya. Tadi pasti kalau beliau ada ini keluar lagi. Saya cek di datanya nggak ada. Lazismu ini kemarin juga melakukan pengukuran indeks literasi zakat ya untuk masyarakat Muhammadiyah. Iya, hasilnya moderat. Nah, kebetulan saya juga kenal dengan tim R&D-nya ya, Lazismu itu kemarin juga studi bandingnya ke Puskas. Jadi cukup progresif juga ini Lazismu gitu, tim R&D-nya. Jadi saya senang juga melihatnya. Nah, ini juga sebetulnya menjadi apa ya?
menjadi keterbatasan di lembaga zakat, belum tim R&D ya, Research and Development, yang memang fokus dalam melakukan inovasi ya. Kalau tidak ada itu akan sangat sulit sebetulnya. Nah, karena tim R&D nanti tugasnya selain meneliti juga kerjasama dengan kampus seperti Puskas gitu. Nanti itu akan semakin membuka peluang sebetulnya bagi universitas untuk masuk gitu ke lembaga zakat. Gitu. Ya itu sih. Oke. Mungkin lagi nih dari saya ini. Saya soalnya Monggo. agak gregetan melihat zakat ini, Pak. Monggo, silakan. Kalau kabar progres sinergi antara BAS dan LAS itu sampai sejauh mana, Pak? Jadi kesan di masyarakat mungkin ini masih kayak kompetisi ya. Ini punya negara, ini punya swasta. Nah, kabar sinergi dari orang dalam ini gimana ini? Sebetulnya LAS itu jauh lebih, maksudnya lebih asabiqunal awalun untuk LAS itu. Sebelum Undang-Undang Zakat tahun 2011 ini ada, LAS ini sudah ada sejak tahun 90-an ya, terutama oleh LAS dipionirkan yang menggerakkan gerakan zakat ini dompet duafa ya. Dalam perkembangannya di tahun ketika undang-undang meluncur itu sebetulnya banyak kelas juga yang tidak setuju ya atas Basnas berdiri, karena Basnas saat ini memiliki dua fungsi, satu sebagai koordinator atau regulator dan juga sebagai operator gitu. Nah, LAS ini mengharapkan agar Basnas ini cukup jadi regulator saja gitu. Untuk operator pengumpulan zakatnya, penyaluran zakatnya nanti akan dilakukan oleh LAS. Nah, Basnas berfungsi sebagai pengawas ya. Tetapi karena operasional Basnas belum sepenuhnya didukung oleh APBN ya. Saat ini kan APBN porsi kontribusi APBN untuk Basnas ya. Nah, lembaga yang sudah memiliki undang-undang itu pasti disupport oleh APBN. Seperti BPKH ya, seperti apalagi ya, banyaklah lembaga-lembaga negara sejenis yang support oleh APBN. Nah, basis ini dia support dari APBN-nya sangat rendah, jadi memang kita terpaksa mengambil hak dari hak amil ya, 12,5% dari pengumpulan zakat, sehingga kita melakukan pengumpulan zakat. Nah, ini sebetulnya ini juga sebetulnya menjadi catatan kita mau merevisi undang-undang tahun 2011. Kita dalam tahap proses revisi sebagai informasi. Jadi nanti kita akan ada lembaga otoritas khusus ya untuk melakukan pengawasan untuk zakatnya. Jadi Basnas ini pure benar-benar sebagai operator dengan LAS gitu, berkompetisi satu sama lain ya. Ada satu institusi khusus yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan. Jadi nanti konflik of interest-nya tidak ada gitu di Basnas ini. Nah, ini sih sebetulnya jadi catatan buat kami. Tapi yang harus diketahui juga, kita sekarang ini untuk masalah kompetisi di wilayah antar LAS dan Basnas ini kita sudah ada petanya masing-masing. Jadi LAS provinsi dan Basnas provinsi itu hanya mengelola di wilayah provinsi. Nah, LAS provinsi ini juga sebenarnya menginduk ke Basnas provinsi di bawah koordinator Basnas provinsi. Nah, memang Basnas masih banyak yang kurang setuju gitu dengan cara seperti ini. Nah, tapi memang kita sedang mengamandemen undang-undang, mudah-mudahan ke depannya nggak ada nggak ada permasalahan seperti ini lagi gitu. Itu sih mungkin. Oke. Berarti akan ada OJK tapi versi untuk lembaga zakat ya? Iya, seperti itu mimpi pengelolaan zakat di Indonesia. Cuma kita lihat saja nanti ke depannya. Teman-teman, monggo yang lain. Ada enggak? Ya, mungkin karena ini sudah paham semua ya. Jadi minggu yang sebelumnya memang kita bahas lembaga siswa. Nah, sekarang kita perdalam lagi. Ya, bagus, alhamdulillah ya.
Mantap sekali nih Prof. Zulfikar ya, mengangkat isu zakat dan wakaf ya di tengah mahasiswa semuanya. Salut. Ya, Eh, kalau memang sudah tidak ada, mungkin sesi kali ini nanti kita cukupkan saja. baik. Pak Oke. Aziz, ini Ibu Kaprofi tadi mana ya? Bentar. Bu Tiwi masih ada? Enggak ada. Ternyata sudah live. Atau Pak Irham mungkin bisa memberikan closing statement lah untuk teman-teman mahasiswa. Mungkin jika berkenan Pak Irham. Pak Irham bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Pak. Monggo Pak Irham. Terima kasih Pak Mas Abdul Aziz untuk Pak Irham. tamunya di Uniman program studi ekonomi syariah. Saya kira menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Abdul Aziz ya, di mana nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan atau mengambil apa yang bisa diimplementasikan, dan setidaknya dari apa yang disampaikan oleh materi nanti bisa dijadikan pijakan untuk barangkali ada peluang-peluang riset tadi disampaikan ada beberapa aspek yang bisa diambil dari risetnya. Begitu Pak Zulfikar, terima kasih tadi coba ikut ya separuh perjalanan, ternyata menarik juga diskusinya. Kemudian begitu yang bisa kami sampaikan Pak Zulfikar, sukses untuk teman-teman ekonomi syariah. Terima kasih Pak Zulfikar yang menginisiasi kuliah kami pada kesempatan sore hari ini. Sampai nanti di beberapa kuliah yang lain kita bisa mengikuti hal-hal semacam ini. Terima kasih Pak Zulfikar. Baik, terima kasih Pak Irham. Tadi suaranya memang agak putus-putus mungkin ya. Sinyalnya mungkin agak sulit. Pak Aziz, mungkin untuk sore hari ini cukup sementara untuk menambah pengetahuan teman-teman mahasiswa terkait dengan tata kelola zakat, khususnya di Basnas, sehingga di sini bisa memberikan insight baru terkait dengan peluang-peluang penelitian maupun kajian-kajian yang terkait dengan zakat. Nah, ini saya tadi mengucapkan terima kasih ke Pak Wakil Dekan. Ini Pak Irham tadi, Pak Wakil Dekan kebetulan, tapi karena kita seumuran agak santuy jadinya ini ya Pak. Insya Allah kita akan membudayakan proses-proses belajar seperti ini sehingga teman-teman tidak hanya mengetahui konsepnya saja, tidak hanya secara teori tapi juga secara praktek bisa mendalami dari para ahli, dari para praktisi. Seperti itu. Mungkin ada closing statement Pak Aziz atau cukup? Ya. Silahkan. Saya sedikit saja mungkin Pak Prof. Zulfikar ya. Nah teman-teman sekarang mungkin sudah tahu ya, ekonomi syariah ini tidak hanya perbankan, pasar modal dan sebagainya. Ini mungkin terkait dengan karir ke depannya ya di Islamic Social Finance. Jika teman-teman nanti berminat untuk berkarir di social finance ini prospeknya menjanjikan loh teman-teman semuanya ya. Sekarang di sektor zakat dan wakaf ini sebetulnya dari segi remunerasi juga sudah sama dengan perbankan. Jadi memang dan juga benefit-benefit yang lain. Jadi teman-teman semuanya jangan ragu ya jika ada impian untuk menyiarkan zakat ya, nanti misalkan cita-citanya yang bergabung ya dengan pengelolaan zakat itu kami support sekali ya. Dan juga mungkin pesan saya silahkan ini diteruskan ya riset-riset zakatnya dan disampaikan ke lembaga zakat di daerahnya masing-masing supaya berimplikasi tinggi. Itu saja mungkin closing statement dari saya.
Pak Zulfikar, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Ini ditambah lagi tadi ya dengan peluang kerja yang sekarang dalam lembaga zakat tidak jauh berbeda dengan dalam tanda kutip kalau kita bicara keuangan tidak jauh berbeda gitu Pak Aziz ya. Jadi sudah bisa disetarakan sehingga bisa menjadi salah satu alternatif pekerjaan ketika kita ingin fokus belajar di mensiarkan zakat. Saya dulu juga pernah lulus S1 itu di Dompet Duafa Jogja Pak Aziz. Tapi cuma sebentar. Oh iya. Apa namanya ya dulu ya, saya lupa penyebabnya keluar, tapi itu saya cuma setengah tahun di sana, setelah itu ganti yang lain lah. Sepertinya kurang cocok kan, saat itu saya seperti itu. Oke, terima kasih. Cocoknya di dosen. Aduh, di dosen. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk sharing sore hari ini, teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah pertemuan terakhir kita di mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah, Bank dan Non-Bank. Saya secara pribadi mohon maaf ke teman-teman sekalian jika selama proses belajar dalam 15 pertemuan ini ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan terakhir saya ucapkan terima kasih ke Pak Aziz atas materinya yang luar biasa. Kita cukupkan pertemuan pada sore hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Prof. Zulfikar. Ya, terima kasih Pak Aziz. Mari saya semoga bisa silaturahmi ya kapan-kapan. Amin. Ya, kapan. Ya, monggo. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman boleh silahkan meninggalkan ruangan.